Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kitab Wahyu. Saudara, sekarang ini kita akan melihat tentang jemaat yang diakui oleh Tuhan. Ada 7 jemaat. Saudara, penampilan Tuhan ini seperti keberadaan jemaat. Contoh begini, saudara ya. Tuhan itu segala-galanya bagi anak-anaknya. Jikalau ada anak Tuhan yang sakit, maka Tuhan tampil sebagai dokter dengan pakaian dokternya. Jikalau ada anak Tuhan yang perlu pembelaan, maka Tuhan tampil sebagai pengacara, pembela yang dengan pakaian pengacaranya. Jikalau ada anak Tuhan yang butuh untuk mendirikan rumahnya, mendirikan usahanya, membangun dalam bisnisnya, saudara, maka Tuhan tampil sebagai seorang pengusaha dengan pakaian pengusahanya. Nah, seperti itu juga kepada jemaat, 7 jemaat ini, Tuhan tampilnya beda-beda sesuai dengan keberadaan jemaat, saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, 7 jemaat ini pertama-tama sebenarnya di Asia Kecil. Disampaikan kepada malaikat yang di Asia Kecil. Tetapi saudara, gereja di Asia Kecil sudah tidak ada lagi di zaman kita ini. Jadi buat siapa pesan Tuhan ini? Ya buat kita, orang-orang yang dulunya berlatar belakang kafir. Karena jemaat di Asia Kecil itu adalah jemaat yang berlatar belakang kafir, saudara ya. Demikian ini buat kita, saudara, 7 jemaat yang dikoreksi sama Tuhan. Yang dikoreksi sama Tuhan, saudara ya. Jadi 7 jemaat ini, saudara, tidak lagi secara harafiah di Asia Kecil tersebut, tetapi untuk kita semua yang ada di seluruh dunia. Nah, saudara, 7 jemaat ini juga berarti satu kegerakan yang terjadi mulai dari jemaat yang dibentuk oleh Paulus, saudara ya. Ini jemaat yang dibentuk oleh Paulus dan kemudian terjadi kegerakan di jemaat Efesus. Sampai kemudian kegerakan di jemaat yang ke-7. Nah, jemaat yang ke-7 adalah jemaat Laodikia, saudara. Nah, kegerakan seperti jemaat Laodikia ini sedang terjadi di hari-hari ini, saudara ya, di hari-hari kita. Jadi setelah itu tidak ada lagi kegerakan yang lain, yang 8 tidak ada, hanya 7 saja yang diakui oleh Tuhan. Lalu kemudian kalau skupnya kecil, bagaimana, saudara ya? 7 jemaat ini seperti gambarannya dalam satu gereja, misalnya dalam satu gereja. Gambarannya adalah 7 tipikal model anak Tuhan. Ya, jadi ini bukan berkaitan dengan 7 sinode, nggak peduli sinodenya seperti apa, saudara. Tetapi ada 7 tipikal, 7 model. Nah, saudara ya, bahkan dalam anak Tuhan saja ada 7 model anak-anak Tuhan. Seperti yang digambarkan di dalam 7 jemaat ini, saudara. Ya, nah, saudara, sama seperti halnya manusia itu dikelompokkan dari sekian miliar manusia ini dikelompokkan cuma 4 karakter saja. Baik itu orang Indonesia, baik itu orang luar negeri, orang Korea, orang Amerika, tipikalnya cuma 4 tipikal saja. Yang pertama adalah tipe kolerik, melankolik, yang kedua pragmatik, yang ketiga dan sanguin, yang keempat. Tetapi kalau jemaat Tuhan lihatnya ada 7 tipikal, 7 model. Nah, sudah ya. Oke, nah sekarang kita akan melihat satu jemaat yang pertama ini adalah jemaat Efesus. Ya, ini pesan ini disampaikan kepada malaikat, itu artinya pemimpin jemaat. Ya, pemimpin jemaat ini, saudara, juga termasuk dalam kita sebagai gembala-gembala. Nah, bagaimana kita lihat keberadaan jemaat Efesus, bagaimana pemimpin jemaat ini harus memahami, ya, 7 jemaat ini salah satunya sekarang kita akan lihat yang jemaat Efesus. Dan pada saat Tuhan tampil di jemaat Efesus ini, ingat, Tuhan tampilnya seperti keberadaan jemaat tersebut. Jadi Tuhan tampil sebagai firman, Tuhan tampil sebagai pemegang 7 bintang di tangan kanannya, dan Tuhan tampil berjalan di tengah-tengah 7 kaki dia. Ya, nah saudara, ini tujuannya adalah penampilan Tuhan ini untuk nanti keberadaan jemaat seperti apa. Ya saudara, perhatikan baik-baik.
Waktu Tuhan lihat jemaat ini dengan penampilannya begitu dahsyat, tetapi Tuhan tidak langsung mengkoreksi, tidak langsung menegur, tidak langsung apalagi menghakimi. Tetapi Tuhan menyatakan dulu kebaikan, memuji dulu, saudara ya. Nah, ini cara penampilan Tuhan yang begitu luar biasa sekali. Ini cara penampilan hikmat ya. Tuhan yang berhikmat itu luar biasa sekali. Kalau kita nih udah nggak kuat rasanya, negor gitu loh. Kalau Tuhan tidak, saudara. Tuhan nyatakan dulu kebaikan atau kelebihan dari para jemaat. Untuk jemaat Efesus, Tuhan berkata begini, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu jerih payahmu, aku tahu ketekunanmu, aku tahu kau sabar menderita oleh karena namaku, engkau tidak kenal lelah. Nah, dipuji dulu, saudara. Aku tahu engkau membenci perbuatan pengikut Nikolaus yang kubenci. Ya, saudara ya, ini apa perbuatan Nikolaus? Nikolaus berdasarkan studi Bible New American Standard Bible dijelaskan bahwa Nikolaus adalah salah seorang jemaat Tuhan dari gereja mula-mula, di mana diutus oleh para rasul-rasul di Kisah Rasul pasal 6 ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Permanas, dan Nikolaus. Ada 7 orang, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nikolaus adalah seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia, saudara ya. Antioquia ini adalah daerah Yunani, saudara ya. Jadi Nikolaus ini penganut agama Yahudi, tapi dia masih ada keturunan Yunani, saudara. Dan dia menjadi jemaat Kristus. Artinya Nikolaus sebagai seorang pemeluk agama Yahudi, sekalipun dia ada background dari Antioquia yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan, tetapi kemudian dia memberikan ajaran kelanjutannya. Orangnya pertamanya baik, ajarannya oke, tapi kelanjutannya ya entah karena apa, saudara. Yang pasti Nikolaus ini akhirnya dibenci sama Tuhan. Kenapa? Karena ajarannya menjadi ajaran yang menyesatkan. Di mana letak kesesatannya? Ajaran Nikolaus ini adalah ajaran yang kompromi dengan adat istiadat. Di Antioquia ini atau di Yunani ini atau di daerah zaman dahulu yang merupakan bangsa-bangsa kafir, ada begitu banyak dewa-dewi. Nah, itu dikompromikan, saudara ya. Sehingga ada adat di situ, ada budaya di situ, budaya kafir dikompromikan, lalu kemudian disahkan sama Nikolaus ini, sehingga ada banyak Kristennya menjadi Kristen adat, saudara. Nah, ini yang Tuhan benci. Kalau Tuhan bicara benci, berarti Tuhan bicara murka, bicara cemburu, dan cemburu itu mendatangkan murka, saudara. Makanya Kristen yang kemudian campur dengan adat, yang bahkan kemudian mengutamakan yang adat daripada firman, maka Tuhan bisa murka. Saudara perhatikan baik-baik. Ya, sekarang ini pun juga ada, saudara, bahwa Kristen adalah Kristen adat. Apalagi di kantong-kantong Kristen. Mereka Kristen tapi masih percaya kepada soal-soal okultisme. Soal-soal mereka masih percaya pergi ke dukun, nasihat dukun. Bahkan dukunnya pakai Alkitab, saudara ya. Lalu percaya pada Feng Shui, percaya kepada ramalan, penyembahan berhala, dan kemudian penyembahan kepada manusia dan lain sebagainya. Mereka percaya seperti itu. Ini Tuhan benci sekali. Tapi itu kelebihan daripada jemaat Efesus. Jadi mereka tidak Kristen adat. Tapi sayang sekali, saudara, kelemahan dari jemaat Efesus adalah suka menghakimi. Memang mereka ini pribadi yang luar biasa. Bahkan di Alkitab menyebut gini, aku tahu kau tidak sabar terhadap orang jahat, atau orang yang kau pandang salah dan kemudian kau bisa buktikan mereka ini pendusta, bahkan rasul palsu. Ini hebatnya mereka ini jemaat Efesus. Jadi begitu mendapati ada orang yang tidak benar, waduh, mereka mulai mencari tahu, mulai mereka mengintai, mulai mereka sebegitu dapat ya mereka akan buktikan. Hari-hari ini ya medsos menjadi
seperti kancah peperangan antara si A dan si B, saudara ya. Saling menuduh, saling menuding, saling mencela, saudara. Ya itu, ya Tuhan bilang, yuk jemaat Efesus, hebat sekali loh. Ini benar-benar dan membuktikan bahwa ini nggak benar. Wah, saudara ya. Nah, saudara, akhirnya apa yang Tuhan bilang? Aku mencela kamu karena kau telah meninggalkan kasih mula-mula dan betapa dalamnya kau jatuh. Saudara, mereka tidak berbuat dosa loh. Tuhan bilang bertobat. Mereka tidak berbuat dosa, mereka tidak merampok, mereka tidak berzina. Bahkan mereka luar biasa sekali, bukan merupakan Kristen adat. Tapi mereka tidak tahan kalau ada yang menurut pandangan mereka nggak benar, mereka buktikan. Dan kemudian mereka menghakimi. Saudara, itulah sebabnya Tuhan bilang mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Sebab kasih itu tidak menghakimi. Kalau kasih melihat hal yang tidak baik, menegur sifatnya, saudara. Bukan menghakimi, beda loh menegur dengan menghakimi. Saudara perhatikan, itu sebabnya Tuhan bilang, engkau jatuh dan begitu dalam sekali, mesti bertaubat. Banyak Kristen yang selalu mengambil sikap untuk menghakimi, saudara. Dan mereka mencari tahu nih, ini orang gak benar nih. Maka mereka bisa buktikan dan akhirnya mereka menghakimi. Nanti di medsos lah mereka menghakiminya dengan cara kata-kata yang ditulis dan lain sebagainya. Nah, saudara, kita harus perhatikan loh. Kalau kita menghakimi orang, maka juga penghakiman yang kita ukurkan pada orang itu akan diukurkan juga pada kita. Matius 7 ayat 1 dan 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, saudara ya. Sekarang mari kita lihat contoh Tuhan Yesus. Jadi saudara perhatikan. Karena tadi penampilan Tuhan adalah pemegang 7 kaki dian. Atau berjalan di kaki dian. Pemegang 7 bintang, saudara ya. Jadi ini perhatikan, 7 bintang ini dipegang sama Tuhan. Bintang ini adalah benda penerang. Kaki dian juga benda penerang. Semuanya berkaitan dengan penerang. Memang saudara ya, kalau kita diterangi, kalau kita dapat firman yang menerangi, firman pengajaran. Nah ini loh, jeleknya kemudian kita menghakimi orang. Tuhan tidak suka yang begitu. Tuhan katakan engkau dalam sekali jatuhnya. Kalau engkau meninggalkan kasih. Kasih itu tidak menghakimi. Sedangkan pribadi Tuhan sebagai teladan terang dunia ini, mana ada yang terlihat tersembunyi di hadapan Tuhan? Gak ada, semua terang sama Tuhan. Bahkan sekecil apapun dosa bisa Tuhan lihat. Tetapi pribadi Tuhan ini mengatakan begini loh. Yohanes 12 ayat 47-48. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah itu, kalau kita tidak menghakimi, berarti kita menyelamatkan. Supaya orang diselamatkan, ya jangan dihakimi. Diselamatkan itu karena kasih. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Jadi untuk menyelamatkan orang, maka tidak dihakimi. Salah, ditegur, bukan dihakimi, saudara. Tapi begitu banyak orang Kristen yang mudah sekali menyatakan kata-kata hakim. Ini Tuhan bilang, oke, kamu baik, tekun, sabar. Tapi engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bertobat karena sudah jatuh dalam sekali. Kenapa? Karena suka menghakimi. Nah, saudara. Ya, saudara. Jikalau jemaat Efesus tidak bertobat, tidak kembali kepada kasih mula-mula, maka Tuhan berkata, aku akan ambil kaki dian. Sedangkan kaki dian ini adalah tempat sebenarnya, pelita. Jadi kalau pelita sudah menyala, tempatnya di kaki dian, saudara. Tapi karena kaki diannya diambil, saudara, maka apa yang terjadi? Kehilangan kasih memang. Sekalipun pelita itu menyala. Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita,
Dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Karena orang hidup itu kan ada terang, saudara ya. Nah, diperhatikan baik-baik, perintah itu perintah, cahaya itu ajaran. Jadi seluruh pengajarannya tanpa kasih, pengajaran yang kemudian menghakimi, nanti pengajaran ini akan arahnya kepada 3 hal. 1, Markus 4 ayat 21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Itu harusnya begitu. Tapi karena kaki dianya diambil, tidak ada kasih, saudara, maka pengajarannya menitik beratkan nanti pada persoalan gantang. Gantang itu persoalan makanan, saudara ya. Jadi dia menyampaikan firman-Nya, menyampaikan melayani Tuhannya, itu menitik beratkan pada makan dan minum, soal ekonomi, saudara ya. Atau juga karena kehilangan kasih yang sejati, kasih agape dari Tuhan, maka pelita yang menyala itu ditaruhnya di bawah kolong tempat tidur, di bawah tempat tidur, sehingga yang di atas ini, saudara, ini tempat tidur ini bicara mengenai pernikahan, yang di atas ini gelap, saudara ya. Cuma di kolong-kolong aja, yang di atas ini gelap. Ini kehidupan pernikahannya menjadi gelap. Kasih dari suami istri itu tidak lagi menjadi kasih yang sempurna, bukan dari kasih Tuhan lagi, tetapi kasih-kasih yang lain, cita-cita yang lain, saudara ya. Cinta eros yang banyak sekali terjadi, cinta kedagingan yang banyak sekali terjadi. Lalu hal selanjutnya adalah tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Dalam bahasa Inggris Lukas 11 ayat 33 itu, no man when he had light a candle put it in a secret place. Kolong rumah itu dalam bahasa Inggris dinyatakan sebagai tempat rahasia. Kalau cinta kita kepada Tuhan itu hilang karena kita suka menghakimi sesama, saudara, sedangkan sesama itu juga adalah ciptaan Tuhan, maka apa yang terjadi dalam pelayanan kita, saudara, dalam kehidupan kita itu juga kita merasa ada hal yang hampa. Dan hal-hal yang pelayanan yang kita kerjakan itu nanti ada hal-hal yang kita sembunyikan. Masih ada secret place, tempat yang tersembunyi, disembunyikan sama dia, saudara. Kenapa? Kaki dianya hilang. Jadi pelita itu ditaruhnya di kolong rumah, tempat tersembunyi, ya ketutup, saudara ya. Nggak kelihatan. Ya. Sehingga tidak menerangi terang, terangnya tidak diterangi, terangnya tidak memancar, saudara. Jadi tidak kelihatan dalam hal-hal yang masih ada disembunyikan dalam hidupnya. Sedangkan kalau menang, kata Tuhan, kalau menang, aku akan kasih makan dari pohon kehidupan di Taman Firdaus. Saudara tahu nggak bahwa pada saat Tuhan menciptakan mula-mula Adam dan Hawa, mereka ditaruh di Taman Firdaus. Mereka mendapatkan makanan dari pohon kehidupan sehingga mereka hidup selama-lamanya. Tetapi sayang, mereka yang tadinya intim dengan Tuhan oleh karena cinta kepada Tuhan, maka peristiwa terjadi, mereka jatuh dalam dosa. Dosa itu akan memutus hubungan antara Tuhan dengan manusia, sehingga tidak ada lagi cinta yang sejati antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Tidak ada lagi hubungan yang kuat. Tidak ada lagi hubungan yang intim. Dan apa yang terjadi, pohon kehidupan itu ditutup sama Tuhan, dipagari sama Tuhan, dikasih kerubim untuk berjaga-jaga supaya manusia jangan mengambil, dan kemudian diangkat oleh Tuhan, sehingga manusia mengalami kematian. Ya, dengan kata lain, tanpa kita mengasihi Tuhan, tanpa kita mengasihi sesama, sebaliknya kalau kita menghakimi, maka yang ada adalah kematian. Dalam kehidupan kita tidak ada kehidupan. Tapi mari kita harus menang. Menang. Bagaimana caranya? Kembali kepada cinta mula-mula. Jangan suka menghakimi, tapi kembali kepada cinta mula-mula. Nanti kita akan lihat ada kehidupan dalam diri kita, saudara. Kasih itu akan mendatangkan kehidupan. Nama Tuhan dipermuliakan.